Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 77. Kapal kini semakin terombang-ambing sangat kuat. Lautan yang sebelumnya sedikit tenang, kini bergejolak dengan ombak yang mengganas. Air menghantam sisi kapal dan air masuk ke dalam kapal. Bawa kapal berlayar ke udara. Nahkoda memberi perintah pada juru kemudi untuk menerbangkan kapal. Tidak membutuhkan waktu lama, layar langsung terkembang dengan sangat cepat. Seorang kru terlihat berdiri di anjungan, mengendalikan layar yang sebelumnya terlipat. Di dalam ruang kontrol, juru kemudi terlihat memasukkan satu kristal roh monster tingkat 3 ke dalam suatu benda yang terlihat mirip seperti tungku bagi para pengolah pil. Benda itu berwarna kecoklatan, tapi sebenarnya benda itu memiliki kegunaan yang berbeda. Tungku yang juru kemudi gunakan adalah tungku untuk menyerap energi dari kristal roh untuk langsung digunakan sebagai bahan bakar untuk menerbangkan kapal. Saat tungku berwarna kecoklatan itu bersinar, kapal langsung naik meninggalkan permukaan air. Para penumpang yang sebelumnya tampak khawatir kini sudah terlihat tenang, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk terbang. Hanya mereka yang sudah berhasil mencapai ranah bumi saja yang bisa melakukannya. Namun, jumlah orang dengan ranah bumi ke atas tidaklah sebanyak ranah kaisar ke bawah. Saudari Xie, di mana saudara Chung? Yu yang sedari pagi tidak melihat Chung Li tidak mungkin tidak menanyakannya pada si alien. Oh, sepertinya dia masih tidur. Saudari Yu kan tahu sendiri, dia selalu jaga sampai larut dan bangun hampir selalu kesiangan. Si alien sedikit malu saat berbicara. Dari dulu kalau masalah bangun pagi, Chung Li akan selalu kesiangan. Meski begitu, kekasihnya itu selalu terjaga untuk berlatih. Jika tidak memungkinkan untuk berlatih fisik, ia akan berlatih di lautan spiritualnya. Baru saja dua gadis muda itu membicarakannya, Chung Li keluar dari kamar dengan mengucek mata. Ia berbicara sambil menguap, ada masalah apa dengan kapal adik Lien? Kenapa kapal ini seperti akan karam saja? Mimpiku jadi buyar, ucapnya dengan perkataan yang tidak terlalu jelas. Beberapa kru kapal yang mendengar perkataan Chung Li terlihat kesal. Mereka merasa kapal yang mereka naiki dedang dikutuk oleh penumpangnya. Tetapi mereka tidak bisa berkata sembarangan. Kekuatan pemuda yang berbicara sama kuatnya dengan tetua di sekte yang cukup kuat. Siapa empat orang ini sebenarnya, Tuan? Mereka terlalu muda untuk sekuat itu bukan? Bisik seorang kru pada nahkoda. Sebaiknya kalian tidak membuat masalah dengan mereka, terutama gadis yang mengenakan cadar. Aku tidak bisa meraba kekuatannya. Kemungkinan dia jauh lebih kuat dariku. Peringatan dari nahkoda membuat kru yang berbicara tadi semakin merasa tidak berdaya. Jika pemimpin di kapal yang juga seorang ahli di ranah langit tidak bisa merasakan kekuatan Mulian, artinya gadis itu setidaknya ranah jiwa atau ranah abadi. Memikirkannya saja sudah membuat nyali kru kapal langsung ciut. Tidak mungkin berani menegur keempat orang penumpang itu. Kau masih bisa bermimpi di situasi seperti ini? Tanya Yu yang pada Cuk Li. Ia tidak percaya dengan pendengarannya. Kau benar-benar luar biasa saudara Li. Lanjut gadis itu sembari mengacungkan jempol. Chung Li membalasnya dengan terkekeh pelan dan garuk-garuk kepala. Ia berdiri di pinggir kapal, barulah menyadari jika kapal sudah tidak berlayar di lautan. Matanya menyipit saat melihat air laut terpancar dari bawah di beberapa tempat, seolah sedang terjadi suatu ledakan di bawah lautan. Apa yang tengah terjadi putri? Tanya Chung Li pada Mulian yang berdiri tidak jauh darinya. Ia langsung bersemangat saat mendengar penjelasan dari putrimu. Kalian tidak perlu turun tangan, jika itu memang dia. Aku sendiri yang akan mengurusnya, ucap Mulian datar. Pandangan matanya tidak pernah teralihkan dari permukaan laut. Saat kedua bola mata Mulian berubah keemasan. Ia tersenyum tipis setelahnya, sepertinya bisa dipastikan memang dia orang yang sama dengan yang ada di arena Siwang. Manusia dengan ekor buaya dan satu lengan singa. Gadis itu bergumam pelan. Dia dengan jelas melihat Cheng Jun tengah bertarung dengan monster kepiting. Kepiting itu tidak memiliki dua capit seperti biasanya, melainkan memiliki tangan seperti tangan manusia. Hanya saja, tangan kepiting itu memiliki 3 jari dan juga memiliki selaput tipis di sela-sela jarinya. Di tangan kepiting terdapat satu senjata seperti pedang yang terbuat dari moncong ikan gergaji. Melawan monster meski hanya monster iblis tingkat 7,
tetapi di dalam air tidak akan mudah. Batin Mulian melihat pertarungan cukup intens. Meski berhasil melukai monster iblis kepiting, tetapi Cheng Jun juga terlihat mendapat luka gores di tubuhnya. Pertarungan antara Cheng Jun dan monster iblis di dalam laut berakhir saat pria pengguna kristal monster itu hampir membelah tubuh kepiting menjadi dua bagian. Ledakan dari kekuatan serangannya membuat air dari laut menyembur ke udara. Seolah hujan turun sesaat di kapal penumpang. Semua orang bergegas melihat lautan yang menjadi tempat pertarungan. Air di sekitar tempat itu berubah warna oleh darah monster iblis. Laut kembali tenang setelah pertarungan di dalam air berakhir, menyisakan riak arus laut yang bisa dikatakan tidak berbahaya. Akhirnya nahkoda memerintahkan agar kapal kembali turun ke air. Mereka tidak akan mendapat keuntungan jika terlalu sering menggunakan kristal roh untuk berlayar. Terbang di udara, kita ikuti dia. Mulian terbang keluar dari kapal lebih dulu. 3 pemuda mengikuti di belakangnya. Hei kalian, kami tidak akan berhenti untuk menunggu. Dengan perasaan was-was nahkoda memerintahkan agar kapal terus melaju. 4 orang penumpang yang ia panggil hanya menoleh sesaat lalu pergi tanpa sepatah kata. Sial, kuharap mereka tidak mempermasalahkan hal ini, orang-orang kuat sudah biasa bersikap arogan. Tapi Tuan, 4 orang itu tidak pernah membuat masalah selama menaiki kapal. Kurasa mereka bukan orang picik yang bertingkah sesuka hati, timpal seorang kru yang menjadi pelayan di kapal penumpang itu. Sementara itu Cheng Jun terus bergerak di dalam air. Dia berenang sembari menyeret buruannya. Ekor buayanya membuat pergerakannya di dalam air jauh lebih cepat. Sedangkan kepala Cheng Jun ditutupi oleh semacam gelembung udara yang membuatnya bisa bernapas di dalam air. Mulian tetap mengikuti pergerakan Cheng Jun. Dari udara, dia tidak ingin membuat pria itu lari semakin dalam ke dalam laut. Karena berada di dalam air, Cheng Jun tidak merasakan kalau dirinya tengah dikuntit oleh 4 orang dari udara. Putri, bagaimana jika ia tidak keluar dari dalam air? Kita juga tidak bisa terbang selamanya. Saat kekuatan kita terkuras dan tidak ada daratan, akan sangat berbahaya bagi keselamatan kita. Chung Li sedikit merasa khawatir saat ini. Mereka sudah cukup lama mengikuti Cheng Jun, tetapi tidak ada tanda-tanda pria itu akan keluar dari air untuk mengambil napas. Kapal yang mereka tumpangi juga sudah berada jauh di ujung horizon. Tenang saja, kekuatannya sudah digunakan untuk bertarung cukup lama. Artinya ada daratan atau pulau di dekat sini, mungkin juga ia memiliki kapal di suatu tempat. Baru saja Mulian berkata demikian, dari kejauhan tampak bayangan sebuah pulau kecil yang berada tepat di arah depan yang mereka tuju. Chung Li yang melihat pulau itu menjadi lebih bersemangat. Mendekati pulau, 2 bagian tubuh monster kepiting melesat terbang keluar dari dalam air, lalu jatuh dengan menghasilkan suara gedebuk keras. Disusul kemudian dengan keluarnya Cheng Jun dan mendarat di tepi pantai pulau kecil itu. Baru saja menjejak tanah, ia dikejutkan dengan hawa kehadiran 4 orang di belakangnya. Cheng Jun langsung berbalik dan menatap 4 orang muda-mudi yang tidak dikenal. Siapa kalian? Cheng Jun langsung melompat, mundur dan mengeluarkan senjata. Wajahnya mulai diliputi kecemasan, karena 3 orang di antara mereka sangat jelas memiliki aura seorang ahli ranah langit. Sedang 1 wanita lain tidak dapat dia rasakan tingkat kekuatannya. Yu yang mendarat lebih dulu di tepi pantai, sedangkan Chung Li dan Xie Lian sudah bergerak untuk menutup jalan melarikan diri bagi Cheng Jun. Saat 4 tusuk rambut terbang mengitari tubuh Yu Yang, Cheng Jun langsung menyadari siapa orang yang berdiri berhadap-hadapan dengannya saat ini. Awalnya dia mengira jika mereka 4 orang ini berasal dari benua tengah untuk menangkapnya. Ternyata kau sudah berhasil naik ke ranah bumi tingkat 7 setelah berhasil menerobos penghalang di ranah Kaisar. Yu yang sedikit memuji pencapaian Cheng Jun yang cukup pesat selama 2 tahun. Entah pelatihan seperti apa yang dilakukan oleh Jenderal Cheng Jun. Hanya dalam 2 tahun, itu termasuk peningkatan yang sangat pesat. Sedangkan mereka berlatih belasan tahun di dalam kristal dunia untuk mencapai ranah langit. Meski saat itu memulai pelatihan dari ranah raja, Cheng Jun membalas dengan nada mengejek. Kalian datang bukan hanya untuk menghinaku bukan? Dia merasa Yu yang tengah menghina dirinya saat berbicara. Karena saat ini ranah mereka jelas lebih tinggi darinya. Namun pria itu tetap terlihat tenang, seolah-olah mereka bukan sesuatu yang pantas untuk diakuti. Hanya 1 orang dari mereka yang pantas diwaspadai oleh Cheng Jun saat ini, yaitu Mulian yang masih melayang di udara.
Kekuatan gadis itu tidak dapat ia prediksi bagaimanapun ia mencoba menelisik kekuatannya. Meski kau menggunakan kristal monster tingkat 8, tidak akan cukup untuk menakutiku Nona. Cheng Jun mulai mengertak sekalian mengeluarkan aura monster iblis tingkat 9 miliknya. Chung Li tersenyum kecut, lalu mengeluarkan kekuatan yang sama dari kristal monster yang ia miliki. Tindakannya itu berhasil mengintimidasi Cheng Jun yang tampak berpikir keras saat melihat semua lawan yang mengepungnya saat ini. Ekspresinya tampak memburuk saat memikirkan jika semua lawannya memiliki kekuatan monster iblis, namun kemudian dia terkekeh pelan dan tertawa terbahak-bahak setelahnya. Hahaha, sepertinya ini hari keberuntunganku, kekuatanku mungkin akan setara dengan monster naga setelah merebut semua kristal dalam tubuh kalian. Mulian mulai terbang rendah dan mendarat di hamparan pasir pantai. Ia dengan tatapan dingin menatap Cheng Jun hingga pria itu berhenti tertawa. Aku akan melepasmu jika kau berpihak pada kami, kekaisaranmu. Ucapan putrimu tidak hanya mengejutkan Cheng Jun, tapi juga 3 pengawal yang juga menjadi sahabatnya. Putri, serentak 3 orang itu berseru memanggil Mulian. Cheng Jun tersentak saat mendengar teriakan yang menyebut putri pada Mulian. Jelaskan siapa dirimu Nona, bukankah tidak sopan saat kau berbicara pada orang lain tanpa memperkenalkan dirimu? Meski tidak mengenali Mulian, Cheng Jun sebenarnya sudah sedikit bisa menebak siapa gadis bercadar di depannya, hanya saja kekaisaranmu memiliki 2 orang putri. Siapa yang berdiri dari salah satu putri itu yang kini di depannya, itu yang ingin dia ketahui. Aku Mulian, putri kedua kekaisaranmu, bagaimana, kau terima tawaranku? Akan kupikirkan setelah kurobek mulutmu dan kujadikan kalian umpan untuk menangkap monster iblis laut. Cheng Jun langsung memasang kuda-kuda, bersiap untuk bertarung dengan keempat lawannya. Tombak dengan mata golok telah terhunus dengan kuat di genggamannya. Aura monster tingkat 9 terasa sangat kuat keluar dari tubuh Cheng Jun, lalu meningkat lebih kuat lagi saat ia menggunakan kekuatan monster tingkat 8 yang juga ia miliki. Ia tersenyum mengejek saat melihat ekspresi Chung Li, Yu Yang dan Xie Lian mulai berubah. Kekuatan pria itu, walau bukan kekuatan naga, tetapi hampir mendekati saat ia mengerahkan 2 kekuatan monster iblis sekaligus. Dulu ia hanya mampu menggunakannya bersamaan. Tapi kali ini berbeda, ia berhasil menggabungkan 2 kekuatan dari kristal iblis. Chen Jun tampak puas melihat ekspresi wajah mereka yang mulai bersikap lebih hati-hati, namun Mulian tampak tetap tenang. Tidak terpengaruh sedikit pun dengan perubahan kekuatan yang tiba-tiba. Berapa lama tubuhmu mampu menahan kekuatan itu? Mulian bertanya bukan karena ingin tahu, lebih untuk memperingatkan Cheng Jun yang mengambil resiko besar yang bisa membunuh dirinya sendiri. Waktuku cukup untuk membunuh kalian. Bab 78. Cheng Jun tampak sangat percaya diri, meski dirinya tidak mampu menakar kekuatan Putri Mulian. Dengan kekuatan yang dimiliki olehnya, ia sangat yakin mampu mengalahkannya dan 3 manusia yang juga menggunakan Ki Monster. Tetapi kekuatan mereka bertiga saat ini masih di bawah kekuatannya. Mulian terlihat sangat tenang, ia tidak terpengaruh dengan aura kekuatan yang terpancar dari tubuh Cheng Jun. Meski hampir menyamai kekuatan naga, tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh Cheng Jun hanyalah kekuatan naga palsu. Hasil penggabungan dari 2 kekuatan kristal monster sekaligus. Bukan tingkat naga yang sebenarnya. Cheng Jun memutar tombak bermata golok dengan sangat cepat, hingga membuat ilusi seolah tombak di tangannya lebih dari 1. Angin dari putaran tombak itu juga membuat pasir di pantai beterbangan. Chung Li meminta pada Mulian untuk diberi kesempatan melawan Cheng Jun sendirian, namun Mulian menolak permintaannya. Akan sangat disayangkan jika orang ini harus kehilangan nyawa. Bagaimanapun dia akan berguna untuk perang melawan benua timur, jawab Mulian seraya menggelengkan kepala. Aku yang akan menghadapinya. Dari artefak penyimpanannya, Mulian mengeluarkan kain yang mirip seperti selendang, kain panjang berwarna merah yang terlihat cukup lembut. Tetapi terbuat dari bahan yang cukup langka, yaitu benang monster iblis laba-laba. Aura seorang abadi langsung terpancar dari tubuh Mulian, membuat Cheng Jun langsung mundur beberapa langkah. Tetapi tidak menghentikan pergerakan memutar senjatanya. Dia tidak menyangka jika putri kedua kekaisaranmu ternyata sudah melampaui generasi di atasnya. Ia menatap Mulian dengan perasaan iri, butuh waktu lama baginya untuk menembus ranah bumi. Tetapi gadis muda di depannya sudah menjadi seorang abadi dalam usia yang masih sangat muda. Rasa dengki memunculkan kebencian yang lebih besar di hati Cheng Jun. Dengan raungan keras dia menebaskan tombak beberapa kali.
Lesatan 4 energi tombak terbang ke arahmu. Lian dengan sangat cepat, namun masih bisa ditepis. Dengan kibasan kain yang tampak mengeras saat disapukan di udara, membuat energi berbentuk. Tombak berbelok arah. Blar, 4 kali suara ledakan terdengar saat tombak-tombak itu mengenai sasaran kosong. Matilah untukku. Cheng Jun mengentakkan kaki dan ekornya ke tanah, menderu ke arah Mulian dengan sangat cepat, melihat pergerakan lawannya. Putrimu bergerak menyamping, tetapi Cheng Jun sudah memutar badan dan mengibaskan ekornya untuk melecut sisi samping gadis itu. Seringai tipis sesaat terlihat di bibir Cheng Jun mengira serangannya akan kena dengan telak. Tetapi, dia dikejutkan saat kain merah telah melilit tubuhnya lebih dulu. Dengan satu hentakan, tubuh Cheng Jun terhempas dengan keras hingga membentur batu karang yang ada di tepian pantai. Pekik Cheng Jun dengan suara tertahan. Hendak bangkit berdiri, dia merasa tubuhnya tertekan oleh kekuatan yang sangat besar dari atas punggungnya. Mampu bertahan beberapa waktu, Cheng Jun akhirnya kembali terhempas ke tanah. Saat ini mata Mulian sudah berubah warna kuning keemasan, bayangan dua mata besar terlihat di atas gadis itu. Semakin lama Cheng Jun melihat dua mata bayangan itu, semakin kuat energi yang menekan tubuhnya. Dasar wanita licik, apa yang kau lakukan padaku? Monster naga asli mungkin bisa menahan tekanan dari kekuatan mata peri, tapi kau tidak akan mampu bertahan. Aku sudah berbaik hati untuk tidak membunuhmu, tapi jika kau memang menginginkan kematian, aku juga tidak akan membiarkan musuh sepertimu untuk hidup lebih lama. Mulian tampak sangat puas dengan kemajuan yang dia dapat dari jurang hitam. Pengetahuan yang dia dapat dari kekuatan yang ditinggalkan oleh pemilik mata peri terdahulu, telah menambah wawasannya terhadap kekuatan yang dia miliki. Mata peri ternyata sangat berguna untuk melawan dan mengekang monster iblis. Terutama, kekuatan elemennya. Hanya saja lawannya saat ini tidak memiliki inti elemen seperti inti api maupun inti elemen es. Seraya terus menekan tubuh Cheng Jun agar pria itu terus tertekan dengan tertelungkup, Mulian melakukan gerakan tangan membuat beberapa simbol mantra. Tiba-tiba saja Cheng Jun merasa kekuatan dari kristal roh semakin melemah. Dia semakin panik saat melihat segel mantra berbentuk bintang telah melingkar di lengan singa dan ekor buaya miliknya. Seraya menahan kekuatan tekanan yang tengah menimpa dirinya, Cheng Jun berusaha menghancurkan segel, tetapi kekuatannya semakin melemah. Dia meraung menarik energi sejati dari Dantian dan untuk menggantikan energi monster. Namun tindakan pria itu tampak sia-sia. Meski Mulian tidak memiliki mata peri, tanpa kekuatan kristal roh monster, tidak mungkin dia dapat mengalahkan putri kedua kekaisaranmu yang sudah menjadi ahli di ranah abadi. Katakan rencana kalian untuk menyerang kekaisaranku, serta rencana untuk menangkap Pangeran Ying Chen. Cheng Jun sudah berkeringat dingin dengan urat-urat leher dan urat kepala yang sudah menonjol menahan dengan kuat tekanan di punggungnya. Mengatupkan gigi, ia berusaha berbicara dengan bibir gemetaran dan suara yang terdengar berat. Aku bukan lagi jenderal dari Kekaisaran Ying, aku tidak tahu sedikit pun rencana mereka saat ini. Kegagalanku menangkap dan membunuh Pangeran Iblis di arena Siwang terlalu banyak menimbulkan kerugian. Kembali ke istana untuk melaporkan kegagalan, jika tidak mati, setidaknya aku akan kehilangan jalan kultivasi. Setelah berbicara panjang lebar, Cheng Jun tidak merasakan jika tekanan yang dia terima berkurang. Tekanan di punggungnya justru semakin kuat, membuat pria itu semakin merasa frustasi. Kalian tidak memiliki abadi sebanyak benua tengah, apalagi abadi di tahap puncak. Aku bersedia disumpah dengan perjanjian darah untuk membantu melawan Ying Kong. Asal putri tidak membunuhku. Perjanjian darah adalah sumpah kesepakatan yang tidak mungkin dilanggar. Jika orang yang melakukan perjanjian melanggar sumpah, jantung orang tersebut akan meledak yang sudah pasti akan menimbulkan kematian. Mulian tersenyum tipis-tipis di balik cadarnya, meski dia tidak tahu apakah Wu Chen akan menerima keputusan yang dia buat. Tetapi saat ini kekuatan Cheng Jun akan dibutuhkan. Cheng Jun mulai diliputi kekhawatiran karena belum juga ada tanggapan dari putrimu. Mereka memiliki pasukan sepertiku, meski hanya mengandalkan kristal roh tingkat rendah. Mereka cukup kuat untuk menghancurkan pasukanmu. Mereka menamai pasukan itu dengan sebutan pasukan iblis. Saat pasukan itu disebutkan, Mulian dan tiga lainnya saling pandang. Mereka tidak menyangka jika orang-orang benua tengah benar-benar sudah gila.
Sebelumnya mereka kesulitan mencari sukarelawan untuk ditanamkan kristal roh dalam percobaan di istana. Jika saja Chungli dan yang lain tidak setuju, percobaan mereka bisa dipastikan gagal. Sedangkan di pihak lain, ada banyak orang yang bersedia ditanamkan kristal roh monster. Meski berbeda dengan teknik penyatuan roh yang didapat oleh Wu Chen. Teknik penyatuan roh hanya bisa dilakukan pada tubuh dan jiwa yang belum terlalu lama mati. Itu harus dilakukan secepat mungkin. Karena berpacu dengan waktu, Wei Er tidak selesai melakukan pemurnian pada kristal roh naga milik Dayuan. Putri Mulian menarik napas pendek, mengendurkan tekanan pada Cheng Jun. Tetapi tidak menghilangkan segel penguncian pada kristal roh di tubuh pria itu. Setelah berhasil berdiri kembali, Cheng Jun dengan terpaksa langsung menyayat telapak tangan kanannya dengan cakar di lengan singa. Mulian langsung membuat segel untuk perjanjian darah. Ia puas melihat sikap Cheng Jun, meski terpaksa. Pria itu menepati kata-kata yang sudah dia ucapkan. Tampaknya ia sudah pasrah dan merasa tidak mungkin untuk menang melawan. Sungguh memalukan. Aku kalah dari bocah-bocah ini dalam 2 kali pertemuan, batin Cheng Jun seraya berusaha menekan perasaan malu. Satu lingkaran sihir yang tidak terlalu besar muncul di hadapan Cheng Jun, dia dengan lemah meletakkan telapak tangan yang berlumur darah di tengah lingkaran. Aku Cheng Jun bersumpah akan membantu kekaisaranmu menghadapi kekaisaran Ying dari benua tengah. Setelah sumpah diucapkan, lingkaran sihir itu berpendar cahaya terang. Darah yang menempel di lingkaran itu menguap. Lalu segel itu mengecil saat masuk ke dada Cheng Jun. Pria itu meringis menekan dadanya saat segel perjanjian itu masuk ke dalam jantungnya. Ia menarik napas panjang setelah ritual segel perjanjian darah benar-benar selesai dilakukan. Terima kasih Tuan Putri, sebagai ucapan terima kasihku. Aku akan memberitahumu informasi lain. Pengikut setiaku mengatakan kalau ada pengkhianat di kekaisaranmu. Mereka diam-diam sudah membuat kesepakatan dengan kekaisaran Ying melalui perantara Wu Baidong. Raut wajah Mulian langsung berubah setelah mendapat informasi. Ia tidak menyangka jika mereka kecolongan dari tindakan licik kekaisaran Ying. Gadis itu bersyukur bertemu dengan Cheng Jun dan tidak langsung membunuhnya untuk apa yang dia lakukan di arena Siwang. Karena jika dibiarkan, bekas jenderal ini pasti akan menimbulkan masalah bagi mereka. Terima kasih. Dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.